Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tridi Widianto, NPM 2021 435000148 dan saat ini saya akan membahas tentang metode transportasi, NWC, LCM, dan FAM. Metode transportasi adalah merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari beberapa sumber yang menyediakan produk yang sama dengan jumlah penawaran terbatas ke tempat tujuan yang membutuhkan secara optimal sehingga biaya transportasi minimum. Asumsi dasar model transportasi adalah bahwa biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Misalkan biaya transportasi ke pasar A, B, C dan dari pabrik X, Y, Z yaitu X ke A adalah 4.000, ke B 8.000, ke C 8.000, dari Y ke A 16, B 24, C Y ke C 16.000, Z ke A 8.000, B Z ke B, Z ke C. Dan ini penawaran yang dipunyai pabrik dan permintaan unit yang dibutuhkan pasar. Struktur khusus yang dimiliki ini semua koefisien metrik pada kendala masalah tersebut sama dengan satu sehingga memungkinkan diselesaikan dengan metode yang lebih efisien yaitu metode transportasi. Dan saya di sini dan awal-awal ini adalah tabel transportasinya. Terdapat 3 metode untuk mencari solusi layak awal dasar ya ini Northwest Corner, NWC, Least Cost Method, LCM, Vogel Approximation Farm. Untuk solusi awal pada sudut barat laut table dan alokasi banyak mungkin pada X11 tanpa menyimpang dari kendala penawaran dan permintaan. Jika baik kolom maupun baris telah dihabiskan, kendala secara diagonal ke kotak berikutnya. Lanjutkan dengan cara yang sama hingga semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Kalau kita balik ke sini, misalkan NWC, yaitu kita mencari dari pojok kiri atas ini, pabrik X, pasar A membutuhkan 72 item. Lalu pabrik X sanggup untuk mengirim 56 unit item ke pasar A. Lalu di sini stok kosong dan pasar A sudah terpenuhi 56. Sisa 16 item yang belum terpenuhi karena penawarannya di sini sudah kuotanya sudah habis, maka kita pakai pabrik Y yang masih punya stok 82 dan karena pasar A membutuhkan 16, kita ambil 16 dari 82 ini, lalu sisa 66. Dan di sini permintaan habis, pasar A sudah terpenuhi dan pabrik X juga tidak. Pasar A, pasar C dia tidak bisa. Ini kita X saja barisnya pasar B, pasar C. Untuk pasar Y, karena pasar B membutuhkan 102, kita kasih yang sisa dari sini di pabrik Y jadi 0.
pindahkan ke sini, lalu 102 dikurang 66 ada 36. Dan pasar C karena stok kita sudah habis di pabrik C kita X untuk pasar C. Lalu untuk pabrik Z ini pasar A sudah terpenuhi tidak ini. Pasar B masih membutuhkan 6. Jadi kita ambil dari pabrik Z dari sini 36 kita ambil 36 sisa 41 jadi 0. Lalu pabrik pasar C dia akan meminta suplai dari pabrik Z yaitu 41 sini jadi 0 juga karena semua penawaran dan permintaan sudah 0 maka kita anggap selesai seperti ini. Lalu kita jumlahkan untuk biaya transportasi Northwest Corner adalah segini 45 kali 56 16 kali 16 66 kali 24 16 kali 36 24 kali 41 3.200. Dan untuk metode least cost yaitu pilih variabel atau kotak dengan biaya transport terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin dengan memperhatikan kendala penawaran permintaan. Jadi kalau kita lihat least cost. Hmm, least cost. Kita cari angka pengiriman yang terkecil adalah pasar A yaitu 4 maka dia membutuhkan 72 kita masukkan 56 di sini jadi 0 lalu pasar A masih membutuhkan 16 kita ambil dari terkecil lagi di sini 16 ini jadi 0 ambil dari sini 16 kurang 77 77 kurang 16 adalah sisa 61 lalu kita cari angka terkecil lagi itu adalah ini pabrik X sudah tidak bisa supply kita coret saja dan angka terkecil ini karena ini sudah tidak pasar A juga udah tidak membutuhkan di pabrik Y kita coret dan yang tersisa hanya kolom dan baris ini untuk yang terkecil itu terdapat dua lebih biaya minimum seperti 16 ini terserah mau ambil yang mana dulu intinya
hasilnya akan sama. Kita ambil yang ini aja. Karena di sini membutuhkan 41, kita ambil dari sini 41. Jadi ini 0, sini jadi 41. Lalu karena di sini kita lanjut ke 16 yang di sini, karena di sini sisa 61, tulis aja 61, ini jadi 61. eh 41, maaf, jadi di sini karena sini permintaan masih 41, kita ambil dari sini 41, sini coret 0 karena terpenuhi oleh dari sini 0 habis, dan di sini ini sudah terambil dari sini. Kota dan stok juga terpenuhi semua, maka akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini untuk list cost-nya, dan kita akan menjumlahkan 4 kali di sini, 24 kali 41 ada di sini, 16 kali 41, 8 kali 16, 16 kali 61. Jumlah totalnya ini untuk list cost-nya. Lalu kita akan masuk ke farm. Kita duplikat dulu. Farm. Untuk farm, hitung opportunity cost untuk setiap baris dan kolom. Opportunity cost untuk setiap baris I dihitung dengan mengurangkan dua nilai elemen biaya terkecil pada baris kolom yang sama. Opportunity cost untuk setiap kolom diperoleh dengan cara yang serupa. Pilih baris dan kolom dengan opportunity cost terbesar jika terdapat nilai terusan sampai pilih. Sesuaikan penawaran. Untuk form itu kita baris dan kolom. Setelah kita selisihkan, maka kita cari selisih terbesar di antara baris dan kolom itu ada di 4. Maka kita isi di baris P3, karena 4-nya itu ada di baris P3, kita isi di baris P3. Kita isi dulu 350 itu sudah terpenuhi, maka kita silangkan di baris P1 dan P2. untuk selisih terbesar itu ada di untuk farm itu mencari selisih terbesar antara biaya itu ada di pasar B ini. Untuk permintaan 77 kita masukkan ke sini jadi 0.
Ini sisa 25 dikurang 77. Dan kita untuk itu selisih terbesar kedua ada di sini. Karena dia membutuhkan 25, kita ambil dari sini 25. Ini jadi 31. Untuk yang kedua adalah di sini. Karena kita ambil dari sini jadi 0, pindahkan ke sini dan ini permintaan ini jadi 41. Yang kedua ada di sini, pabrik Y untuk di pasar A. Kita ambil sini 41, sisa 41 pindah ke sini jadi 0. Dan ini 41, 16 juga ada di sini. Di 0, di sini 0. Permintaan, karena permintaan di sini kita ambil dari sini. Dan semua permintaan sudah selesai dan 0. Ini juga 0 semua. Dan kita akan jumlahkan kalau ini jadi seperti ini. Dan ini kita kalikan, jumlahkan 4 kali 1, 31. 4 kali 31, 8 kali 25, 16 kali 41, 16 kali 41, 7 jadi segini. Dan untuk kita lihat di sini untuk biaya divisi segini 3.624, dan untuk list cost-nya 2.968, untuk biaya transportasinya farm-nya itu di 2.868. Kalau kita lihat di sini adalah metode farm ini adalah lebih murah dari metode yang lainnya. Jadi pemecahan masalah awal Vogel Approximation Farm ini lebih murah dari metode lainnya. Jadi kita akan memakai metode ini. Itu saja pembahasan yang bisa saya berikan. Untuk salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.